Estetika merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu aesthetic, yang berarti hal-hal yang dapat diserap dengan panca indera. Menurut arti etimologis, estetika adalah teori tentang ilmu penginderaan. Istilah estetika sebagai filsafat seni baru muncul pada abad ke-18 dan diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, yaitu seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai dengan 1762. Menurut luasnya lingkupan, keindahan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keindahan dalam arti terluas, keindahan dalam arti estetis murni, dan keindahan dalam arti terbatas. Definisi estetika itu beragam. Tiap-tiap filsuf mempunyai pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Menurut Louis Okhotskov, estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni. Dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Philosophy, Dagobert Dumas mengatakan, estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah, khususnya dalam seni serta cita rasa dan ukuran-ukuran nilai baku dalam menilai seni. Menurut Van Mater Ames, estetika adalah penelaahan tentang apa yang tersangkut dalam penciptaan, penghargaan, dan kritik seni dalam hubungan seni dengan peranan yang berubah dari segi dalam suatu dunia pancaroba. Dalam buku The American Society of Aesthetics, estetika adalah semua penelaahan mengenai seni dan bermacam-macam pengalaman yang berhubungan dengan itu dari suatu sudut pandang filsafat, ilmiah, dan teoritis lain, termasuk dari psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah kebudayaan kritis seni, dan pendidikan. Secara umum, estetika didefinisikan sebagai cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Ruang lingkup filsafat keindahan dan estetika. Ruang lingkup yang dibahas dengan estetika meliputi persoalan tentang nilai estetis dan pengalaman estetis. Hal ini dipelajari secara historis, ilmiah, teoristis, informatif, dan filosofis. Secara historis artinya estetika dipelajari dari segi sejarahnya dan diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara ilmiah artinya estetika dipelajari, diuji, dan dikaji seperti halnya ilmu pengetahuan. Secara teoristis artinya dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil serta pendapat-pendapat dari para filsuf atau ilmuwan di dalam pembahasan estetika secara empiris dan ilmiah. Persoalan tentang nilai estetis atau nilai keindahan. Mengenai nilai, ada pendapat yang membedakan antara nilai subjektif dan nilai objektif. Pembedaan lainnya ialah antara nilai perseorangan dan nilai kemasyarakat. Dilihat dari segi ragamnya, nilai dibedakan menjadi nilai intrinsik, nilai instrumental, nilai inheren, dan nilai kontributif. Nilai estetis sebagai salah satu jenis nilai manusiawi atau nilai religius, estis, dan intelektual. Pada umumnya, filsuf membedakan adanya 3 pasang, yaitu 1. Kategori yang agung dan yang elok, 2. Kategori yang indah dan yang jelek, 3. Kategori yang komis dan yang tragis. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat Barat. Secara garis besarnya, tingkatan atau tahapan periodisasinya estetika disusun 8 periode, yaitu
1. Periode klasik, 2. Periode skolastik, 3. Periode Renaissance, 4. Periode Aufklärung, 5. Periode idealis, 6. Periode romantik, 7. Periode positivistik, 8. Periode kontemporer. Teori pengalaman estetik. Teori jarak psikis atau bisa disebut dengan physical distance dari Ebulog. Teori ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Physical Distance as Factor in Art and Aesthetic Principle. Teori Einfühlung. Teori tentang pemancaran perasaan diri sendiri ke dalam benda estetis. Teori ini dikembangkan oleh Lipps di dalam bukunya yang berjudul Estetik, yang terdiri dari 2 jilid. Filsafat seni merupakan salah satu cabang dari rumpun estetik filsafati yang khusus menelaah tentang seni. Aliran-aliran dalam seni. Seni sebagai hasil kreasi akal budi dan rasa manusia menciptakan sesuatu yang baru yang mempunyai bentuk dan corak yang beraneka ragam. Aliran naturalisme bertujuan melukiskan bentuk-bentuk alam yang sewajarnya sesuai dengan keadaan alam atau nature. Manusia beserta fenomenanya diungkapkan sebagaimana adanya seperti tangkapan mata. Aliran ekspresionisme. Aliran ini bermaksud mengungkapkan perasaan-perasaan dan penderitaan batin yang timbul dari pengalaman di luar, yang ditanggapi tidak hanya dengan panca indera tetapi juga dengan jiwa. Aliran impresionisme. Dalam bahasa Indonesia, arti impression adalah kesan. Jadi karena impresionisme adalah karya seni lukis yang ingin mengungkap kesan. Aliran romantisme adalah gaya atau aliran seni yang menitik beratkan pada curahan perasaan, reaksi emosional terhadap fenomena alam, dan penolakan terhadap realisme. Dalam seni lukis, gerakan ini menghasilkan kebebasan baru dalam menata komposisi, melahirkan citra goresan kuas terbuka, pembaharuan dan tingkatan warna yang lembut. Tokoh romantik yang terkenal dari Prancis adalah Theodore Géricault pada tahun 1791 sampai 1924 dan Eugène Delacroix pada tahun 1798 sampai tahun 1863. Mereka senantiasa melukiskan kejadian-kejadian yang dahsyat, kegemalang, sejarah serta peristiwa yang sangat mengungkap perasaan. Nilai indrawi dan nilai bentuk. Nilai indrawi menyebabkan seseorang pengamat menikmati atau memperoleh kepuasan dari ciri-ciri indrawi yang disajikan oleh suatu karya seni. Nilai kepribadian. Perlunya watak atau karakteristik tertentu yang dapat membedakan yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam hal seni bangunan atau arsitektur. Gaya arsitektur rumah adat Minangkabau akan berbeda dengan gaya arsitektur rumah adat Toraja. Sifat dasar seni. Seni merupakan hasil kreasi, akal budi, dan rasa manusia yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sifat dasar seni itu adalah seni bersifat kreatif, seni bercorak individualis, seni adalah abadi, seni bersifat semesta, dan kritik seni. Kritik seni termasuk dalam filsafat seni. Sifatnya memang dapat mendua, yakni sebagai bidang pengetahuan dan sebagai proses kegiatan. Seniman. Jika dilihat dari profesinya, seniman mempunyai kelebihan atau perbedaan dalam cara memandang terhadap hal-hal di sekelilingnya. Louis Okasov dalam bukunya Element of Philosophy menganggap bahwa dorongan-dorongan artistik seniman dalam mengungkapkan perasaan-perasaan merupakan masalah psikologis yang bersifat sui generis.